Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Diana Vitasari selaku dosen pengampu mata kuliah Analisis Sistem yang telah memberikan kami kesempatan untuk mempresentasikan hasil diskusi kami. Kami dari kelompok 3 izin untuk mempresentasikan hasil diskusi kami dengan judul Analisis Peramalan Permintaan Produksi atau Forecasting pada usaha risol sayur Ibu Kasiah menggunakan metode Moving Average. Next. Untuk yang pertama, anggota kami terdiri dari 3 kelompok, yaitu Khalifah Daniati dengan NIM A1C02237, kemudian saya sendiri Arini Korotol Ain dengan NIM A1C02057, dan juga Irsalina Kristina Syarafah dengan NIM A1C022087. Next. Selanjutnya untuk latar belakang, UMKM memiliki peranan yang sangat penting dalam perekonomian Indonesia karena tidak hanya berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi, tapi juga sebagai penyedia lapangan kerja dan penggerak inovasi. Di Indonesia, UMKM tersebar di berbagai sektor dan melibatkan jutaan pelaku usaha, sehingga mampu menjangkau masyarakat hingga ke pelosok daerah. Namun, UMKM sering menghadapi berbagai tantangan seperti keterbatasan akses modal, kurangnya pengetahuan manajerial, dan keterbatasan pemasaran. Salah satu permasalahan utama yang dihadapi adalah fluktuasi permintaan pasar yang menyebabkan ketidaksesuaian antara jumlah produksi dan kebutuhan konsumen. Kondisi ini dapat mengakibatkan terjadinya surplus atau kekurangan produk yang pada akhirnya berdampak pada kerugian usaha. Oleh karena itu, dibutuhkan strategi penjadwalan dan peramalan produksi yang lebih adaptif dan berbasis data untuk meminimalkan resiko tersebut. Dengan pendekatan yang tepat, UMKM dapat meningkatkan daya saing dan memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap perekonomian nasional. Selanjutnya tujuan. Yang pertama, mengidentifikasi pola fluktuasi permintaan risol sayur pada UMKM Bukasia. Yang kedua, menentukan metode peramalan yang tepat untuk memprediksi jumlah produksi yang dibutuhkan. Yang ketiga, membantu perencanaan produksi agar sesuai dengan kebutuhan konsumen dan meminimalkan resiko kerugian. Yang keempat, mendukung pengambilan keputusan berbasis data untuk meningkatkan efisiensi dan daya saing usaha. Selanjutnya, metodologi. Untuk jenis penelitian menggunakan kuantitatif deskriptif. Objeknya yaitu UMKM risol sayur Ibu Kasiah di Purbalingga. Data yang diambil yaitu dari Januari 2024 hingga Mei 2025. Untuk metodenya yaitu menggunakan pengumpulan data, wawancara, studi literatur, dan analisis time series. Prosedur analisisnya yaitu yang pertama menyusun data penjualan dalam tabel dan grafik. Yang kedua, identifikasi pola permintaan. Yang ketiga, menerapkan metode moving average. Yang keempat, hitung error dan squared error. Yang kelima, evaluasi akurasi dan berikan rekomendasi produksi. Kemudian, hasil dan pembahasan. Permasalahan utama yang dihadapi oleh usaha risol sayur Bukasia adalah ketidaksesuaian antara jumlah produksi dan permintaan konsumen. Fluktuasi permintaan membuat Bukasia sering mengalami kelebihan stok saat penjualan turun atau kekurangan stok saat permintaan melonjak. Permasalahan ini diidentifikasi melalui wawancara langsung dengan Bukasia dan dilengkapi dengan pencatatan data penjualan selama 17 bulan. Data dikumpulkan dari Januari tahun pertama hingga Mei tahun kedua dan divisualisasikan menggunakan Microsoft Excel untuk mempermudah analisis tren serta pola musiman. Kemudian ini untuk pencatatan data penjualan risol sayur Ibu Kasiah selama 17 bulan. Selanjutnya, hasil visualisasi menunjukkan bahwa permintaan risol sayur sangat fluktuatif. Beberapa bulan mengalami lonjakan signifikan, sementara bulan lainnya justru turun drastis. Hal ini diyakini dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti momen liburan, hari besar, atau perubahan kebiasaan masyarakat sekitar. Next. Dan berikut merupakan hasil visualisasi permintaan risol sayur Ibu Kasiah.
Untuk menghadapi fluktuasi ini, digunakan metode peramalan deret waktu, yaitu moving average. Metode ini dipilih karena cukup efektif untuk memprediksi tren yang belum menunjukkan pola musiman yang stabil dan mudah diaplikasikan menggunakan Excel. Analisis peramalan menunjukkan bahwa error dan square error berubah-ubah tiap bulan, menandakan ketidakpastian pola permintaan. Sebagai contoh, bulan Juli menunjukkan error min 140 dan square error sebesar 19.600, menggambarkan prediksi yang sangat meleset akibat lonjakan mendadak dalam permintaan. Next. Dan berikut merupakan grafik data peramalan penjualan risol sayur Ibu Kasia pada bulan April 2024 sampai Mei 2025. Next. Temuan ini mengindikasikan bahwa metode moving average bersifat lagging dan kurang mampu menangkap perubahan mendadak yang disebabkan oleh faktor eksternal, karena hanya mengandalkan data masa lalu. Metode ini tertinggal dalam merespon dinamika pasar yang cepat. Bagi Ibu Kasia, kesalahan prediksi membawa dua resiko, yaitu kelebihan produksi yang menyebabkan pemborosan dan kekurangan produksi yang menyebabkan hilangnya potensi keuntungan. Kedua situasi ini sama-sama merugikan dan menunjukkan pentingnya akurasi dalam perencanaan produksi. Next. Dengan memahami pola permintaan melalui peramalan, Ibu Kasia dapat merencanakan produksi dan pembelian bahan baku dengan lebih tepat. Ini sangat penting mengingat risol sayur merupakan produk yang cepat basi dan tidak bisa disimpan lama. Analisis juga memberikan dasar bagi strategi pemasaran yang lebih terarah. Ketika prediksi menunjukkan penurunan permintaan, Bu Kasia dapat melakukan promosi, bundling, atau memperluas distribusi ke area baru untuk menjaga kestabilan penjualan. Next. Data historis penjualan membuka peluang untuk segmentasi pasar berdasarkan titik distribusi. Melalui analisis sederhana, Ibu Kasia dapat mengidentifikasi saluran distribusi yang paling potensial sehingga distribusi produk bisa dapat lebih efisien dan tepat sasaran. Untuk kesimpulannya, yaitu usaha risol sayur Ibu Kasia menghadapi tantangan utama berupa ketidaksesuaian antara produksi dan fluktuasi permintaan. Metode moving average membantu memetakan tren dan perencanaan produksi. Meskipun kurang akurat saat terjadi lonjakan permintaan mendadak, tetapi metode ini memberikan dasar analitis penting untuk produksi, stok, dan juga pemasaran. Pemanfaatan data historis membuka peluang manajemen berbasis data, meningkatkan produksi, segmentasi pasar, dan juga efisiensi operasional. Untuk daftar pustakanya dapat dilihat pada slide tersebut. Baik, mungkin dari kami cukup itu saja yang dapat kami presentasikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.